Kenapa bang tadi bang? Enggak. Abang nih gimana? Warga baru atau apa? Ya, bisa dibilang warga baru sih. Belum lama juga di sini. Oh, saya kirain tadi ngomong apa? Enggak. Kalau boleh tahu nama abang siapa tuh bang? Oh iya, kenalin nama aku Ciko, Ciko. Emang namamu siapa? Oh, salam kenal bang Ciko. Nama gue Leon Oxlama. Leon Oxlama ya. Dipanggil apa nih biasanya? Dipanggilnya Leon bang. Leon S. Kennedy nih ya. Oke, oke. Terus gimana? Apa namanya? Udah ada relasi atau apa temen kayak? Nggak ada sih. Gue cuma di kota ini cuma ini doang bang. Cuma kerja minyak doang gue. Kerja minyak mulu, duit banyak lah. Masa nggak bisa Kagak cari ada. teman? Kagak bang. Kagak ada yang mau temenan nama gue cok. Ya, ya udah, sini gue temenin dah. Boleh mau kemana tuh? Gini deh, tukeran nomor dulu dah, tukeran nomor dulu. Boleh. Oke, oke. Bentar ya, kayaknya temen gue mau kesini dah. Ntar kita bareng-bareng aja. Oh iya boleh. Selama di kota emang udah pernah ngapain apa? Apa? Ngapain aja maksudnya? Kerja minyak doang atau ada hal lain? Ya mungkin kalau dari pagi ya kan, pagi sampai siang tuh kerja minyak tuh bang. Nah, nanti kalau malam tuh kadang kalau udah selesai apa namanya, udah selesai kerja minyak terus harga ekonomi minyaknya masih di bawah 40 tuh, ya gua topang bang biasanya bang. Oh, opang ya. Jadi mobilnya tinggal di sana gitu ya, diparkirin. Iya ya mobil gua diparkirin udah. Tapi ini cok, gua tadi waktu sebelum badai ya kan, gua kan kerja tuh sebelum badai itu gua kerja. Itu bensin gua masih di luar cok, lupa gua masukin aja. Waduh, terus gimana tuh? Ya udahlah, kayaknya aman lah kalau udah dikunci mah. Ya aman lah kan, belum gua respon juga bang. Iya, benar benar benar. Bentar ya, nunggu teman ini. Ntar kita main dah bareng-bareng. Ya, boleh bang, gua nggak pernah main nih di kota ini, kerja mulu gua. Nah, kebetulan tuh. Oh ya, kira-kira lu udah pernah ngelakuin hal-hal kriminal nggak? Pernah sih bang, di negara sebelumnya gua buronan kota bang bisa dibilang, tapi apa, Apa tuh? suara lu nggak kedengeran bang. Apaan tuh? Apaan tuh? Bisa jadi buronan kota tuh kenapa? Karena gua otak dari bidang permasalahan, yaitu gua mengedarkan sebuah senjata, marijuana atau flash juga tuh bang. Itu di kota ini atau di kota lain? Di kota lain lah, gua di sini tuh kan gue bilang gue baru berapa hari mendarat ya kan, nggak lama mendarat tuh gua langsung bikin KTP, habis itu langsung kerja. Jadi gua di sini tuh masih belum ada catatan atau rekaman kriminal lah di sini tuh. Oh, jadi di sini tuh lu kayak lari gitu ya, pelarian gitu lah ya, pelarian untuk ke kota ini ya. Karena lu masih dikejar-kejar di sana. Iya ya, kemarin gue dapat info dari temen gue juga bahwasanya rumah kita itu lagi dikempur sama kepolisian. Gue dapat info itu dari temen gue.
Buset. Emang kira-kira kepala lu dihargain berapa? I know lah. Gua nggak tahu itu. I know lagi, I don't know lah. Gua nggak tahu itu udah harga berapa. Yang pastinya tuh ketika kita melakukan kriminal atau aktivitas kriminal yang lain tuh, kita semua tuh bersama teman-teman gua tuh adalah otak penyebabnya lah gitu. Bisa dibilang kita tuh adalah mafia. Oke, oke, oke. Kirain kepala lu harganya mahal. Gua potong sekarang, gue serahin juga bisa. Agak lah. Ya kali kepala gua mahal, cok. Enggak, aman aja. Tapi eh gue tuh ini cok apa namanya eh termasuk salah satu anggota yang parah banget dikejar-kejarnya, tapi nggak tahu kenapanya itu. Oh lah, kasihan ye, dikucilkan ye. Iya ya, gue di sini juga kadang suka dibully juga tuh bang sama warga ya kan. Kalau misalnya apa namanya tuh, kalau misalnya kerja ya kan dibilang item 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 niga niga gitu. Buset, emang orang kayak gitu tuh, urat apa ya, urat otaknya tuh udah putus, kayak nggak ada respect. Nggak ada. Ya begitulah bang, gua karena nggak punya siapa-siapa juga di sini kan, gua nggak jadi nggak bisa ngelawan ya kan. Bukan nggak punya siapa-siapa sih, lebih tepatnya lebih nggak punya kuasa sih sebenarnya. Oh, oke, 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 tenang bro, lu udah kenal sama gua nggak akan ninggalin lu, tenang aja. Kita memang mungkin baru Kita kenal, memang tapi kalau emang lu emang mau temenan sama gua nggak akan nolak. itu nggak akan nolak. Asalkan Asalkan selama lu menjadi teman gua, lu apa ya, ibaratnya nggak cuman merugiin gua, jangan datang ke gua kalau ada butuhnya doang. Gitu sih, kalau lu mau temenan sama gua. gue nggak pernah ninggalin teman ketika sedang lagi keadaan sulit pastinya itu. Tapi kalau dia lagi keadaan senang ya kadang gue dilupain gitu bang. Temen-temen gue tuh semuanya kayak gitu. Gue nggak pernah ninggalin temen gue ketika gue sulit ya kan. Masa-masanya dia sulit tuh selalu gue bantu. Dia minjem apapun gue kasih sama gue. Dia minta apapun ya gue kasih juga. Tapi ketika dia ah, sedang ada di fase-fasenya dia lagi seneng, hidup dia ada lagi punya keajaiban atau kehokian, dia merupakan gua seolah-olah ya gua sampah aja di depan muka dia. Oke, oke, I see, I see, I see. Hmm, gini deh. Kayaknya gua ada penawaran bagus dah buat lu. Penawaran apa tuh? Gini, gua adalah salah satu, ya bisa dibilang gua adalah gangster atau preman jalanan. Nah, Nah, dari ya. apa yang gua jalanin sekarang, gue itu ya seperti yang lu tahu lah, mungkin nggak seperti di kota yang lu tempatin dulu. Lu sebagai mafia, gue emang gangster, tapi jangan pernah ngeremehin kita, bro. Gua di sini itu sebagai gangster juga memiliki hal yang harus dilindungi. Sama kayak lu, gue juga butuh relasi, gue juga butuh berlatih. Jadi gimana ya? Ibaratnya gue tuh di sini tuh adalah biang kerok atau menjadi kambing hitam yang bisa membuat perpecahan di antara ada, ya itulah, kartel dan mafia atau semacamnya. Jadi mungkin penawaran gue akan lu pikirkan. Kalau emang lu mau, eh, kalau lu mau, lu bisa ikut gabung sama koloni gua atau sama teman-teman gua dan masuk ke dalam geng yang telah gua ikuti sampai sekarang. Kira-kira menurut lu gimana?
Pikirin baik-baik. Buat jawaban ini sekarang juga nih harus gue jawab. Boleh, boleh. Nanti kita pertimbangkan lagi di sana. Yang pasti kita akan menuju tempat di mana itu adalah tempat ternyaman untuk mempertanyakan hal-hal yang begitu meyakinkan. Apakah jika kamu setuju, apa sih benefit yang bisa lu berikan ke kita gitu. Ntar kita bahas lagi di sana. Gini aja, gue siap aja, gue siap selalu ah, ngikutin keluarga lu tuh, yang gue bilang tadi, yang gue tawarin ke gue. Asal apa? Asal satu, lu menganggap gue sebagai temen lah, dan tidak meninggalkan gue ketika lagi susah. Itu aja, gue nggak butuh banyak-banyak. Kalau itu gue berani jamin gue gak akan pernah ninggalin lu. Kalau emang lu juga udah mau menerima gue sebagai temen lu, sebagai keluarga lu lebih tepatnya. Karena kita di sini juga perlu bantuan lah. Gak bisa kita hidup sendiri. Kayak lu tuh, lu kerja hidup sendiri, lu diejek-ejekin orang juga nggak ada yang ngebela lu. Jadi inilah gunanya kenapa gue ajak lu, karena gue tahu dari raut wajah lu nih, ada wajah yang emang menurut gue adalah orang yang pantas buat gue pertahankan dalam keluarga gue. Kilas. Jadi ya gue bisa jamin hal itu. Teman-teman gue juga pasti nanti akan mempertimbangkan lu. Ya anggap aja ntar kalau ketemu sama temen gua, ya walaupun sekarang nggak bisa masuk kota semua, lagi pada tidur, cuma nanti bakalan ada apa ya, bisa dibilang adalah wakil ketua OG dari gangster gua yang akan langsung bicara empat mata sama lu, dan mungkin gua juga bakalan ikut serta di dalam percakapan itu. Paham sampai sini? Ya, paham paham, aman aja itu. Gue siap selalu tuh untuk itu semua. Oke, oke. Kalau gitu gua mau telepon wakil ketua OJ gua dulu, oke? Iya ya, silakan silakan. Turun, turun. Sini, sini. Depan gua dong. Oke, dengar suara ya? Aman ya? Iya ya, dengar dengar. Ya, gua belum menanyakan hal-hal yang signifikan sih. Cuman gua mau perkenalin ke lu sekali lagi. Nama gua adalah Chico Zukai. Dimana lu bisa manggil gua Chico. Asal Oke oke. jangan panggil nama depan dengan bro, bang. Gua nggak suka karena itu. Bahkan mungkin teman-teman gua yang lain juga kurang suka ya. Tapi sebenarnya boleh. Cuman kalau gua, lu nggak perlu bilang hal-hal kayak gitu. Bro Chico, bang Chico, nggak perlu bro. Gua anggap lu keluarga. Kalau emang lu mau menghargai gua, dengerin apa yang gua omongin, oke? Oke oke cik. Oke, ini adalah tempat gua sama teman-teman nongkrong biasanya. Tepatnya ada di daerah deket Ganton, atau lebih tepatnya di Idlewood. Nah, ini emang gua udah bilang ke lu kalau kita itu masih belum resmi. Maka dari itu, di sini gua bakalan memperkenalkan ke lu dulu lah.
bahwa ini adalah tempat kita nongkrong yang dimana ya mungkin hampir setiap hari kita bakalan berkumpul di tempat ini. Dari dari apa ya, gua lihat lu tuh udah kelihatan meyakinkan banget sih dari pakaian yang lu pakai, walaupun lu lagi nggak pakai baju ya, dengan tato-tato yang sangar kayak gitu, dengan kalung. Wow, lu udah kelihatan lah dari penglihatan mata gue. Ya, Iya, iya. gini aja. Kalau emang mau enak, kita ganti baju dulu gimana? Biar kita samaan. Waduh, kan gua belum sepenuhnya gabung di keluarga lu tuh bang, jadi harus ada persetujuan dulu tuh, ada di atas-atasan lu tuh. Oh, tenang. Ya, gue belum bilang ya. Gue sebagai apa? Gue belum bilang ya. Iya, lu belum bilang bang. Oke, gue ulangin sekali lagi. Nama gue Ciko Dukai. Lu bisa panggil gue Ciko. Dan gue berada di keluarga ini. Jabatan gue bisa disebut adalah tangan kanan para Oji. Oke, lu denger? Oke Ciko. Nah, maka dari itu, selama Oji dan wakil Oji nggak dateng, tapi ada gua bisa mengambil alih semua kendali yang ada di keluarga ini. Oke? Jadi karena gua adalah, ya bisa dibilang secara kasar, gua adalah tangan kanan para Oji. Jadi lu nggak usah takut dengan gua. Apapun yang gua omongin, lakuin aja. Karena gue ingetin sekali lagi, gua bisa mengambil alih penuh mengenai keluarga ini karena gua adalah tangan kanan Oji dan juga wakil ketua Oji. Oke? Lu boleh Oke, gue paham. Ya udah. Gini aja. Lu boleh tetap kayak gini, boleh. Oke, kalau gitu kayak gini aja dulu. Kalau emang dari sananya ada masalah ya, gue bisa sebut itu apa. Jadi nggak apa-apa, it's okay. Yang sekarang udah oke lah menurut gue. Oke, ya udah. Gini aja. Gue bilang setoran awal aja ya. Kan udah tahu lah ya. Kalau kita di sini tuh nggak cuman sekedar kumpul, kriminal, sotot. Oke, balik ke topik. Oke, gue bilang setoran awal. Kita nggak hanya kriminal, kita nggak hanya sotot, kita nggak hanya tahu tembak-tembakan atau apapun hal itu, tapi kita juga harus memikirkan ekonomi kita juga, you know. Jadi gue bisa bilang, kalau lu emang bener-bener berhasil buat menjadi kandidat keluarga kita, yang hari ini kita bakalan ketemu sama wakil ketua Oji kita, gue sebutin aja setoran awal ya. Gue sebutin setoran awal ini juga bukan tanpa alasan, karena gue juga karena emang kita lagi kekurangan gitu. Karena kan nanti kalau lu setoran, hasil dari setoran juga bakalan balik ke lu. Oke, lu bisa dengerin gua dan catet di kepala lu, atau lu boleh catet di HP. Oke, setorannya itu 250 salah
300 besi, 300 tembaga, dan sejumlah uang yang masih belum gua tahu ya nominalnya berapa, karena kalau uang itu kembali ke keluarga kita butuhnya berapa. Oke, jadi sementara 300 besi, 300 tembaga. Oke, udah. Oke, kalau gitu yuk ikut gua, mau jemput wakil ketua OJ kita. Nih kanan kiri gua, yang bagus apa? Nah, oke ya. Jadi gua mau bilang ke lu Bambang, Bambang Suherman, Bambang Berandals, mengenai anak satu ini nih. Dia itu tadi ketemu gue di bandara. Terus gua apa? Dia ajak kenalan gua. Ya udahlah, gua ajak kenalan, gua ya bincang-bincang panjang lah. Dan akhirnya gua tawarin untuk masuk menjadi keluarga kita. Menurut kalian berdua gimana? Ada pendapat gak mengenai, ya kita lihat fisiknya dulu aja. Fisiknya dilihat-lihat ini nih orangnya banyak nyabu, sering PMO, sering apa lah nih. Udah parah ini kondisi. Oke, udah parah ya. Ya kalau dari gue mah bebas. Oke. Tapi menurut gua dari raut wajahnya, bentuk tubuhnya sih gua suka sih. Kayak dia itu mencerminkan kita banget anjing. Ya enggak? Ya, Ya udah. sikapnya aja sih. Nah, itu Sikapnya. nanti kita bisa lihat. Kalau dia emang kita suruh udah masuk, udah ibaratnya jadi bocan, jadi anakan kita, kan kita gampang tinggal nendang doang. Ngapain susah-susah? Kalau emang sikapnya nggak bisa diatur, ya udah tendang aja, ngapain susah-susah. Ya udah, lu Leon, perkenalkan dulu sama teman-teman gua. Ya, gue di sini izin perkenalkan diri. Nama gue Leon Oxlama. Umur gue itu 29 tahun 6 bulan. Gue lahir di Las Venturas. Itu aja. Oke. Aduh, Las Venturas. gue rada sakit. Ya, mana. Mau ngomong apa, Bang? Lanjut aja, Bang. Telinga gue rada sakit ya tadi ya. Oh, aman. Oke, Las Venturas. Berarti lu orang Amerika, orang Meksiko, atau orang mana? Asal lu? Asal gue tuh orang Amerika, bang. Oke, lu sama gua. Gua juga Amerika. Oh ya, Bambang. Nih dua Bambang nih, mau perkenalan sendiri atau gua kenalin? Lu aja kenalin dah. Ya udah, oke. Siap. Oke, Leon. Di sebelah kanan gua yang dimana dia nih agak-agak gimana ya? Mungkin lu susah sih bedainya, tapi secara lu lihat ya, kalau yang sebelah kanan gue ini pakai masker sampai hampir nutupin muka ya. Yaitu namanya Bambang Berandals. Oke, Bambang Berandals. Nah, yang di sebelah kiri gua dengan kacamata biru identiknya, yang dimana bisa dibilang itu sangat keren sih menurut gua. Itu adalah salah satu ciri khas dia lah. Lu bisa Jelas. lihat dari kacamata yang indah banget warna biru. Namanya Jelas. adalah Bambang Suherman. Ganteng memang. Dia Makan. adalah wakil ketua OJ yang bisa dibilang dia sangat ganteng, ya kan? Iya dah.
Oke, gue udah perkenalan, gue Ciko Zukai, gue sebagai tangan kanan Oji dan juga wakil ketua Oji, oke? Oke oke, salam kenal Bang Bambang Suherman dan Bambang Brandals. Gua Leon Oxlama Bang. Oh, oke oke, salam kenal, salam kenal. Oke, sekarang gue mau tanya sama lu. Kira-kira dengan adanya diri lu di keluarga kita, lu mau ngapain? Coba, lu mau ngapain Ya, Lu gua mau mau ngapain? supaya keluarga kita ini nggak hanya seperti yang gua katain apa? Seperti ucapan gua tadi, dimana kita juga harus memiliki rasa respect lah yang tinggi. Jadi apa yang lu bisa lakukan buat keluarga kita ini supaya kita bisa dikenal semua orang dan juga bisa menstabilkan ekonomi yang ada dalam keluarga kita. Dan mengapa lu harus gua terima dalam keluarga ini? Apa alasannya? yang pertama gua itu bisa eh, berdialog untuk berbisnisan kita atau pekerjaan sama kita ke orang lain di kota ini tuh. Dan keadaan gue juga bisa dibilang nyetir mobil juga sih, bisa menyetir mobil karena gue orangnya dulu pernah ikut kursus mobil, gue bisa nyetir mobil. Oke, dari itu gua bisa simpulin kalau lu nih orangnya pembisnis ya, dari poin pertama. Tujuan gue di sini itu keadaan ini sangat solid dan loyal. Maka dari itu, gue di sini tuh ingin berniat buat join atau gabung ke keluarga kalian tuh. Oke, oke, itu ada hal yang lu lihat dari kita ya. Oke, dari poin pertama yang lu ucapin, berarti gue bisa simpulkan kalau lu tuh orang yang pembisnis ya. Lu suka bisnis. Iya, bener atau enggak? Ya, gue suka bisnis bang, tapi bisnis gue ini ada sedikit cara kotornya untuk mendapatkan sebuah hal yang lebih banyak dari eh, sebelumnya. Oke. Dan juga Maksudnya itu ini apa namanya? Gua masukkan cara kotor itu, entah itu curang atau apa, demi pendapatan kita itu. oke. Janji lu emang manis sih. Tapi kita nggak akan tahu kalau lu belum lakuin, oke? Gini aja. Oke, kita lanjut ke poin yang lu sebutin tadi, yaitu lu bisa nyetir mobil. Lu jago pursuit lah ibaratnya. Oke. Iya. Gua bisa masukin hal itu dalam poin sih. Karena emang kayaknya lu kalau nyetir mobil berarti emang sangat meyakinkan sih. Oke, lanjut. Dan gue juga jika ada tugas dari kalian untuk memata-matai seseorang atau menginteli seseorang, itu gue ahli dalam bidang itu. Entah itu kita mengikuti dia, entah itu kita memata-matai di rumah dia atau gimana pun itu, jika itu ada tugas atau pekerjaan itu bisa gua ambil. Oh, jadi lu mau dibabu sama kita gitu mau? Gue Yang enggak, maksud gua gua suruh lu bangun hut, lu mau? Jadi lu nurutin semua kata kita gitu. Disuruh si Bambang Suherman buat malakin polisi, lu mau gitu? ya enggak juga sih. Nah, ya udah, lain kali kalau ngomong tuh hati-hati. Kita di sini juga nggak mau. Kita di sini mah
ngelakuin hal juga karena emang ada temen, ada support. Bukan berarti kita mau nyuruh-nyuruh lu. Emang lu mau disuruh buat loncat dari ketinggian 40 kilometer? Enggak. Nah, itu dia, bro. Jangan jilat lah, jangan jilat. Oke, gue masukin poin kedua lu, yaitu lu bisa jadi mata-mata dari keluarga kita. Nah, sekarang gue mau tanya, apa sih pengalaman yang telah lu lakuin sebagai mata-mata? Apa kira-kira pengalaman yang bisa meyakinkan kita semua di sini? Pengalaman. Iya, bener. Ya, pengalaman gue di kota sebelah tuh cuman waktu itu gue berhasil memata-matai anggota presiden atau wakilnya di depan rumah mereka yang banyak penjagaannya untuk kami sandra. Untuk apa? Untuk keluarga kita menjadi aman lagi dari kepolisian. Naasnya sesuatu pekerjaan yang membuat gua di beberapa polisi lagi atau PD itu terjadi. Jadi lu gagal gitu. No. Gua itu berhasil memata-matai. Tugas gua kan hanya memata-matai mereka. Gua ngasih info ke anggota gua atau ke atasan gua juga bahwasanya presiden ini akan bergerak ke ini atau kemana. Gua mengikuti mereka terus dan sampai di mana itu tempat sepi terjadi, teman gua melakukan pengeroyokan dan melakukan penyanderaan sehingga presiden itu hilang ingatan. Wow. Oke. Dan salah satu wakil presidennya itu kami jadikan sebuah sandraan untuk melepaskan anggota kita dari kepolisian yang ketangkep gitu. Oke. Lu intel. Tapi apakah lu pernah gagal dengan tugas yang telah engkau lakukan atau yang telah engkau terima gitu? Sempat gagal waktu itu, gua hampir ketahuan dan gua hampir mati. Tapi di situ temen gua nggak lama, di situ temen gua tuh datang buat nyelamatin gua, jadi gua nggak jadi mati itu. Oke. Boleh. Perkataan lu gua keep. Masih ada lagi? Udah sih itu doang. Oke, itu doang. Gini deh. Bambang Suherman, Bambang Berandals. Ada tambahan nggak? Nggak ada. Berandals? Gini dan gue juga nambah, maaf ya bang, dan gue juga sedikit pandai dalam berdialog atau berbicara kepada seseorang gitu. Iya. Iya, oke, boleh. Dari setelah kita bicara panjang di sini, gue juga bisa nangkep sih. Kalau lu itu emang jago dalam berdansa dengan kata-kata yang lu lontarkan kepada kita semua. Gua apresiasi hal itu. Thanks bang. Oke. Gua ulangin lagi. Sekarang lu sebutin 3 orang yang ada di sini, namanya, mulai dari sebelah kanan gua. Yang pakai masker ya? Ya. Yang pakai masker itu namanya Bambang Berandals. Gua? Lu Bang Ciko Zukai. Oke, Bang. Yang kiri Bang Bambang Suherman. Nah, oke.
Oke, kita mau bilang apa ya, jabatan kita lah, kasarnya begitu ya. Si Brandals untuk sekarang dia masih jadi anggota. Kalau untuk si Bambang Suherman yang ganteng ini pakai kacamata biru, itu dia wakil ketua OJI. Kedua, wakil ketua OJI kedua. Dan gua adalah tangan kanan dari OJI dan juga wakil OJI. Jadi ya gini sih, gua mau nanya satu hal lagi sih. Lu tahu nggak Boleh, boleh. arti dari totalitas? Kenapa? Kira-kira lu tahu nggak arti dari kata totalitas? Waduh, nggak ngerti gua, Bang. Oke, ya udah. Gua jelasin. Totalitas di pikiran gua, lu itu apakah lu siap ya? Apakah lu siap menjalani setiap kasus-kasus kita, setiap permasalahan kita, setiap bahagianya kita, susah, seneng, apakah lu siap buat tetap ada di samping kita? Mau itu kita lawan sama PD, sama presiden, kita dikejar sama satu batalion atau apapun itu, ada yang kepalanya dihargain, kepalanya jadi buronan. Nah, totalitas itu gitu. Kira-kira lu sanggup gak menghadapi semua hal yang telah dilakukan oleh kita, mau itu buruk, mau itu baik, mau itu kita jatuh bangun, mau itu kita ibaratnya ya jangan sampai lah, ibaratnya kita jatuh miskin atau kita udah gelandangan, kita bingung mau ngapain. Kira-kira lu siap gak buat nemenin kita sampai kita bisa kembali ke masa jaya kita kembali? Itu sih. Yang tadi lu bilang di bandara atau di jalan juga lu pernah ngomong, kalau misal lu nemenin gua, lu anggap gua teman, maka sebaliknya gua anggap lu sebagai bukan teman lagi. Wah, gua udah anggap kalian ini adalah keluarga gua lah. Jadi kalau kalian susah, gua pun susah, dan kalau kalian bahagia, dan gua pun bahagia gitu. Jadi gua siap untuk eh, totalitas itulah. Kelas. Oke. Aduh, hujan lagi. Sherman, Brandel, ada tambahan gak? Woi, ngomong woi. Kenapa? Ada tambahan gak? Brandel, Sherman. Nggak ada. Ah, yang bener. Coba dah pikirin lagi. Udah oke. Brandel gimana? Bebas. Bebas. Oke, tadi gue udah bilang setoran ya. Setoran awal lu udah lu catet dan udah lu inget lah. Dan gue minta hal itu harus gue terima dalam waktu 1 minggu. Bisa nggak? Iya, siap, aku bersedia. Oke. Suherman, Brandals. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Oh ya, kita belum kenalin nama keluarga kita apa. Nama keluarga kita adalah Rascals of Anarchy. Dengan identitas kita yang biasanya menggunakan baju oranye dan juga memakai masker hitam seperti milik Brandals. Dan gua minta setelah masa lalu yang di sana kelar, BUG kalau ganti baju kayak kita, lu
gua minta buat ganti pakaian lu seperti kita, dan juga pakai masker kayak si Brandalos. Paham? Iya, siap. Gua paham. Oke bro. Ntar gua kasih lu web biru kita. Ya udah bro. Welcome to Rascal of Anarchy. Iya, terima kasih buat tiga orang yang di samping gua dan di depan gua. Gua mau ngucapin banyak terima kasih lah, karena gue di sini udah dapat teman kayak kalian di sini yang siap untuk menolong gue kapan saja dan di mana saja itu. Oke. Welcome bro. Welcome Leon. Pukulin apa? Iya. Pukulin.